Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat sejuta kisah. Semoga saja Anda masih selalu setia bersama kami, channel yang selalu menghadirkan cerita-cerita misteri menarik. Dan untuk kesempatan kali ini kami akan berbagi sebuah kisah nyata misteri yang berjudul Wanita yang kena pelet sampai lupa keluarga. Seorang gadis muda yang baru saja lulus SMA akhirnya mendapatkan pengumuman bahwa dirinya lulus seleksi penerimaan pada salah satu kampus di Malang. Oh ya, kejadian ini terjadi pada tahun 2000, di mana belum ada aplikasi sosial media kecuali wartel dan telepon umum. Wanita ini berasal dari selatan Pulau Bali. Untuk nama lebih baik saya samarkan saja menjadi Dini. Ia seorang gadis dengan tinggi 163 cm, berkulit putih, dan mempunyai rambut hitam lebat dan panjang sampai ke pinggang. Hal tersebut menjadi nilai plus dalam dirinya. Waktu kita percepat saja, sampai akhirnya ia sudah menetap di sebuah kos dekat kampus. Setahun pertama ia kuliah di sana semua baik-baik saja, nilainya baik, sering memberi kabar lewat telepon, bahkan sempat pulang ke Pulau Bali saat liburan. Semua baik-baik saja sampai di tahun kedua. Menjadi seorang mahasiswa adalah hal yang lumrah jika kita mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat akademis dan non-akademis. Beberapa orang memilih menjadi BEM atau DPM yang mengikuti UKM sejenis ekstrakurikuler, dan ada juga yang mengikuti kegiatan di luar. Dini adalah seorang gadis yang pintar bermain gitar dan menyanyi. Menjadi anak rantau membuatnya mau tak mau harus berhemat, bahkan harus mencari uang tambahan seperti mengerjakan tugas teman, menjadi tukang fotokopi materi pelajaran, dan mengamen di kafe-kafe. Awalnya coba-coba, namun akhirnya ia mulai sering mengisi malam di kafe-kafe untuk menghibur para pengunjung. Oh ya, kafe yang aku maksud adalah tempat makan yang harga makanannya tak semurah di warteg, namun kualitasnya sama. Bukan kafe diskotik kelap-kelip. Pagi harinya ia kuliah sampai menjelang sore. Setelah itu dirinya sempat pulang untuk mempersiapkan diri agar malam harinya bisa mengisi acara di kafe. Rutinitas itulah yang dilakukan hampir tiap hari selama awal tahun kedua. Semua berjalan lancar, sampai akhirnya ia kenal dengan salah satu mahasiswa. Mahasiswa ini kita panggil saja namanya Raka. Ia sering melihat Dini mengisi acara-acara di kafe dan berinisiatif menawarinya untuk mengisi acara internal organisasinya di kampus. Menerima tawaran ini, Dini menyanggupinya. Ia sadar tak akan dibayar, tapi tampil di sebuah acara seremonial yang mengundang beberapa pejabat kampus. Pasti suatu yang membanggakan menurutnya. Memang kebanggaan seseorang begitu beragam. Ingat ya, pada tahun ini belum ditemukan smartphone dan sosmed seperti WA, Line, Telegram, bahkan Twitter. Karena hal tersebut belum ada, jadi untuk perangkat dan pengisi acara lebih sering ketemu dan kumpul untuk membahas hal-hal yang penting, bahkan tak penting. Pada momen inilah Raka dan Dini bertemu berkali-kali. Mereka sering berdiskusi sambil tertawa dan semakin dekat seperti remaja pada biasanya. Sesekali saat gladi bersih, mereka saling melempar pandangan layaknya anak muda. Sampai hari H acara, Raka menunjukkan perhatian lebih, seperti ikut menonton dari depan dan menemani Dini sebelum dan sesudah tampil. "Din, besok kuliah?" Tanya Raka sambil merapikan alat-alat musik di belakang. Dini mengangguk sambil meminum teh botol melalui pipet. Raka menggaruk kepalanya sambil melihat ke sembarang arah. "Besok makan yuk, Din." Dini meletakkan botol kaca itu di lantai dan berdiri. "Weh, aku ada job besok. Datang aja ke kafe jam 7 ya." Iya, hehe. Raka menjawab sambil menahan malu karena ditolak. Mereka berpisah setelah itu, tapi itu bukanlah akhir, karena esoknya Raka datang ke kafe tempat Dini mengisi acara dengan baju rapi serta wewangian khas anak muda saat itu. Tak lupa rambut gondrongnya yang diikat agar terlihat tampan, dan tak lupa uang untuk biaya makan. Raka duduk di kursi bagian depan sambil memesan minuman.
Kenapa minuman? Karena ia berharap hari itu bisa makan bersama dengan Dini. Dari awal sampai lagu terakhir, Raka tetap di sana, duduk tanpa memalingkan wajahnya. Mungkin ini gaya anak zaman itu mengatakan rasa. Udah dari tadi ya? Sapa Dini sambil menghampiri Raka. Raka langsung bangun dan menarik kursi di sebelahnya. Iya, kan aku nonton dari tadi. Oh, iya ya, kata Dini sambil duduk di kursi. Mereka bercengkrama sambil menyantap makanan masing-masing. Malam itu berjalan baik, mereka berdua saling tertawa dan membicarakan banyak hal. Setiap Dini mengisi acara di sebuah kafe, di sanalah Raka berada. Ia selalu duduk di kursi paling depan sambil menikmati alunan musik dan segelas minuman segar. Kisah itu berjalan lancar, melewati hari, malam, minggu, senja, dan waktu. Sampai tepat pada waktunya, Raka menyatakan perasaan itu kepada Dini. Raka mengatakan bahwa semua yang ia lakukan itu nurani untuk membuktikan bahwa dirinya serius. Tapi pucuk dicinta, ulang pun tak ia dapatkan. Hei, itu tak seperti pepatah pada umumnya. Ternyata cintanya bertepuk sebelah kaki. Kenapa kaki? Karena tangan sudah pasti tak bisa menggapai hal itu. Benar sekali, Dini menolaknya secara tegas dan baik. Apa itu tegas dan baik? Aku beri contohnya. Jika kau ditolak dengan buruk, pasanganmu akan berkata, "Hei, berani-beraninya kau mencintaiku." Cuy. Tapi Dini menolaknya dengan tegas dan baik. Maaf ya, kau kesini fokus kuliah. Kamu baik, tapi jangan melakukan hal itu lagi. Kalau aku jadi Raka, lebih baik aku mengubur perasaanku sedalam mungkin. Sampai tikus tanah pun tak akan melihatnya. Cuma 2 kalimat, tapi rasanya seperti langit sedang runtuh dan menimpa dirinya. Raka memberikan senyuman dan pamit untuk pulang. Dirinya bingung bukan kepalang. Tembok, lemari, meja, kursi, kolom, bahkan poster Anjasmara pun ia jadikan pelampiasan emosi. Sampai malam hari, Raka tak bisa tidur. Mungkin ini yang namanya overthinking tanpa titik terang. Raka tak datang ke kampus selama hampir seminggu. Kita tak tahu hidupnya seperti apa saat itu, tapi kita semua tahu perasaannya bagaimana. Malu plus hancur. Kita semua berharap bahwa Raka baik-baik saja dan menerima penolakan itu dengan lapang dada. Tapi jika itu terjadi, kisah ini akan selesai sampai di sini saja. Tidak dong. Entah apa yang ia lakukan, di mana dia memperoleh info, siapa yang mengantarnya, dan apa alasan yang tepat untuknya saat itu. Raka mendatangi rumah seorang dukun untuk minta pelet. Seminggu setelah kejadian itu, ia kembali datang ke kampus. Namun kali ini kita tak membicarakan Raka lagi, tapi Dini. Malam saat ia pertama kalinya melihat Raka, di otaknya hanya ada pemuda tersebut. Seperti burung dara mengitari kandangnya. Jujur saja, sampai ditulisnya cerita ini pun, aku tak tahu jenis pelet apa yang diberikan. Tapi ini memang pelet, bukan pengasih ASI. Di awal Dini hanya mengalami halusinasi, tapi setiap malam ia selalu bermimpi sedang liburan atau pergi bersama Raka. Mimpi itu membayanginya setiap malam. Dini sudah melupakan sembahyangnya. Yang ia lakukan adalah hanya bertemu Raka dan Raka dan Raka dan Raka dan Raka. Saking banyaknya aku tulis berkali-kali. Kuliahnya terbengkalai, ia mulai jarang mengambil job lagi. Bahkan selama 6 bulan, Dini tak memberi kabar atau pulang ke Bali. Mulai dari sinilah titik temunya. Keluarga di Bali terpecah menjadi 2 sisi. Satu sisi khawatir Dini menghilang diculik, sedangkan yang lainnya percaya bahwa ia sedang dipelet. Keluarga yang curiga ia diculik langsung berangkat ke Malang untuk mencari Dini di sana. Sedangkan keluarga yang lain mencari orang pintar untuk menemukan anaknya.
Dini udah nggak ada di Malang. Dia ngilang gitu aja. Udah nggak kuliah hampir 1 semester ini loh, kata salah satu keluarganya yang menyusul ke Malang. Dia dibawa sama laki-laki ke tempat yang jauh. Tapi masih di Jawa, kata orang pintar ini. Kita tak tahu harus percaya yang mana, tapi kalau diperhatikan lagi, dua hal itu berhubungan. Mereka mencari Dini melalui dua jalan yang berbeda, namun sama-sama tak menemukan titik terang. Sampai akhirnya salah satu kerabatnya bertemu seorang pendeta Hindu dari timur Bali. Oh, dia dibawa ke Jakarta sama seseorang, kata pendeta ini. Keluarganya pun memohon agar bisa disadarkan kembali. Awalnya pendeta ini menolak, tapi melihat penderitaan keluarga Dini, akhirnya beliau menerima permohonan itu. Tenang, Dini masih hidup. Seminggu lagi saya coba tarik, begitu kata beliau. Hari berjalan begitu lama sambil menunggu, sampai akhirnya tiba saatnya pendeta ini mulai melakukan ritual narik urip atau memanggil dari jarak jauh. Dengan didampingi oleh beberapa kerabat dari Dini, pendeta ini mulai bermeditasi dan masuk ke alam suniloka. Di dalam tempat yang sunyi dan gelap, sedikit berair dan lembab, tiba-tiba ada suara getaran gigi dari kejauhan. Bah, ini dia penyebabnya. Ternyata muncul sosok genderuwo besar bertaring panjang dan berbulu lebat. Matanya bersinar seperti rubi merah memancar ke arah pendeta ini. Pendeta ini langsung melesat ke arah genderuwo itu. Jika orang sakti yang melihat ke arah langit, ia akan melihat ada cahaya sedang berterbangan, saling menabrak satu sama lain. Karena pertarungan antara pendeta dan genderuwo ini hanya bisa disaksikan oleh sebagian orang saja melalui mata ketiganya. Jika dua sukma sedang melawan satu sama lain, maka yang terlihat hanyalah cahaya-cahaya saja. Genderuwo ini adalah perwujudan dari dukun tempat Raka mencari pelet tersebut. Dukun itu menggunakan Raja Jin Genderuwo. Dukun itu menggunakan sarana jin genderuwo yang ia tangkap dari sebuah tempat atau hutan. Hampir 2 jam melakukan perlawanan, akhirnya genderuwo ini kalah. Saat akan kabur, pendeta ini mengunci sukmanya di Sania Loka yang menyebabkan dukun itu mati suri. Nah, di sanalah apa yang tepat membuat perjanjian. Saya mohon ampun. Iya, saya tarik. Begitu kata dukun ini sambil memohon ampunan. Hampir 1 tahun kamu melakukan hal buruk sama dia. Sekarang tarik semua barang jeleknya. Sama satu lagi, kalau kamu malah disuruh balik, sakitin aja yang nyuruh kamu. Sebetulnya banyak yang mereka bicarakan, tapi sang narasumber hanya mengingat inti-inti kejadian itu. Ya jadinya begini saja. Apalagi keluarga Dini tak mau membicarakan hal ini lagi. Jadi kasus ini hanya aku dengar sepotong-sepotong dari beberapa orang dan aku sambung kembali. Setelah kekalahan si dukun, Dini tiba-tiba menghubungi ke rumah dan mengaku sedang berada di daerah Menteng. Ia lupa kenapa bisa sampai di sana. Bahkan dirinya bekerja di sebuah toko elektronik sebagai sales. Dengan cepat keluarga pergi ke Jakarta untuk menjemputnya. Beberapa kerabat mengatakan bahwa mereka menjemput Dini di tempat lain dan langsung mengajaknya pulang tanpa pamit kepada Raka. Tapi kerabat lainnya mengatakan mereka sempat berdebat dengan pemuda itu sambil memberikan hadiah berupa buku mentah. Tapi yang pasti adalah semenjak itu Raka kembali ke Malang dan menderita penyakit aneh, di mana ia sering berteriak ke pojok ruangan yang sepi. Kadang juga ia ditemukan sedang pingsan di kamar mandi. Bahkan berat badannya semakin lama semakin turun. Kenapa bisa tahu? Itulah fungsi penerawangan. Semenjak itu Dini pulang ke Bali dan kuliah di sana. Ia mengambil jurusan manajemen pariwisata dan sempat bekerja sebagai penjaga konter HP. Sekarang Dini sudah menikah. Tapi sampai hari ini, ia tak tahu kenapa dirinya bisa ke Jakarta. Pesanku adalah,
Jika kalian mencintai seseorang, maka cintailah sewajarnya. Tak ada yang abadi kecuali waktu yang terus berputar. Saat kamu memutuskan masuk ke dunia hitam, maka kamu akan mendapatkan hasil dari apa yang kamu pilih. Demikian sahabat Sejuta Kisah, jangan lupa berikan komentar Anda, like, share video ini, subscribe channel Sejuta Kisah, dan nantikan kembali cerita-cerita misteri terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.